Ingin belajar bisnis dan investasi untuk anak muda? Caranya mudah banget. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru tentang bisnis dan investasi yang dapat diaplikasikan untuk anak muda. Gue Mas Gustiari. Selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTubeku Mas Nazik. Selamat tahun baru 2021. Tentu di tahun yang baru ini kita harus lebih optimis, lebih semangat untuk melakukan tindakan-tindakan besar di masa yang akan datang. Nah, tentu tahun baru kita memiliki banyak peluang yang baru, banyak kesempatan yang baru yang bisa kita manfaatkan, bisa kita capai untuk meraih apa kesuksesan yang kita inginkan. Tentu dengan kita saling sharing seperti ini, kita bisa mengingatkan apa sih kesempatan-kesempatan yang bisa kamu lihat atau kesempatan-kesempatan yang bisa aku lihat, yang bisa aku sharingkan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman tidak terpikirkan dengan menonton video ini menjadi berpikiran untuk menggapai kesuksesan melalui kesempatan itu. Atau teman-teman memiliki pandangan-pandangan lain tentang kesempatan yang akan datang, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi setiap videoku adalah sifatnya selalu sharing ya teman-teman. Karena pendapat teman-teman mungkin berbeda. Dengan kita melihat dua pendapat, dua pandangan, tentu kita akan melatih sebagai anak muda yang dapat berpikir kritis dengan kita melihat berbagai macam pandangan orang lain. Oke, mari kita bahas tentang kesempatan-kesempatan di tahun 2021. Tentu setelah kita tahun 2020 mengalami banyak sekali halangan dan rintangan bahkan ya untuk kita lalui dalam menghadapi pandemi, dan banyak kesempatan kita yang mungkin hilang di tahun 2021, tapi teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu berkecil hati, karena di tahun 2021 kita punya banyak kesempatan. Yang pertama teman-teman, dari pengalaman yang kita lalui di tahun 2020, terbentuklah suatu gaya baru dan kebiasaan baru. Gaya baru dan kebiasaan baru ini dapat teman-teman manfaatkan sebagai peluang, entah dalam bentuk bisnis atau peluang untuk teman-teman memanjat karir atau menuntaskan misi pendidikan teman-teman. Karena channel ini lebih condong ke bisnis anak muda, tentu yang akan lebih aku bahas adalah tentang peluang bisnisnya. Nah, gaya baru dengan kebutuhan-kebutuhan baru di masyarakat seperti masker atau mungkin kebutuhan cuci tangan, kesehatan, fasilitas, internet dan lain sebagainya menjadi lebih masif atau demand-nya naik, permintaannya menjadi naik. Nah, gaya baru dan kebutuhan baru itu bisa kita manfaatkan untuk kita menjadi penyuplainya atau kita menjadi penyedia layanan-layanan tersebut. Nah, bisnis-bisnis di sektor-sektor ini akan sangat meledak sekali. Sektor-sektor yang memang dibutuhkan dampak dari gaya baru dan kebiasaan baru masyarakat. Nah, tentu teman-teman harus bisa melihat peluang ini. Kalau teman-teman tanya bisnis apa yang bakal laris tahun 2021, yang melihatnya adalah melihat gaya baru dan kebiasaan baru yang tercipta. Karena dengan gaya baru, kebiasaan baru, tentu pesaingnya untuk menyediakannya atau penyedia fasilitas gaya baru dan kebutuhan baru tersebut tentu belum terlalu banyak. Walaupun memang kalau dihitung pasti angkanya besar, tapi belum merata. Nah, mungkin di lokasi lingkungan teman-teman masih berpotensi untuk menjadi pihak penyalur atau pemberi fasilitas gaya baru kebutuhan baru tersebut, teman-teman bisa jadi penyuplainya atau penyedia fasilitasnya. Itu akan menjadi peluang yang emas sekali buat teman-teman untuk sukses menjadi pebisnis di tahun 2021. Jadi nggak usah pusing nyari ide bisnis tahun 2021. Lihat aja kebutuhannya apa, lihat aja kebiasaan yang tercipta apa, yang baru-baru apa, yang pesaingnya belum terlalu banyak. Tapi kak, aku masih belum kepikiran nih gaya baru dan kebutuhan baru itu aku harus jualan apa ya. Nah, kalau teman-teman masih juga belum kepikiran, aku pernah bahas tentang ide-ide bisnis yang bakal sukses setelah pandemi ya. Teman-teman bisa tonton videonya di sini, atau aku akan sedikit sharing tentang beberapa ide-ide yang mungkin bisa teman-teman tangkap. Seperti masker yang sering kita lihat pasti bentuknya adalah seperti ini. Gimana kalau teman-teman berkreasi menggunakan kain-kain yang teman-teman dapat, atau teman-teman membeli motif-motif batik, motif-motif tertentu, kemudian diciptakan menjadi masker, kemudian dijualkan secara online, mungkin akan sangat laku sekali. Jika orang lain melihat barangmu itu istimewa, berbeda, gayanya baru, dan tentu akan semakin nyentrik jika dipakai oleh banyak orang. Bisa kita melihat peluangnya dari sisi itu. Yang kedua nih, kesempatan apa yang bisa kita ambil? Nah, teman-teman, kalau aku sedikit cerita, menurut histori bahwasanya setiap 10 tahun itu teman-teman terjadi yang namanya krisis. Baik itu krisis karena pandemi atau krisis karena ekonomi yang tidak stabil. Di tahun 2019, tepatnya kemarin, kita mengalami pandemi COVID-19. Kemudian di tahun 2008, tepat 10 tahun ke belakang, ada krisis ekonomi di tahun 2008. Walaupun tidak terlalu berdampak terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah, tapi sangat berdampak kepada masyarakat kelas menengah ke atas. Nah, di tahun 1998, tepat 10 tahun ke belakangnya lagi, terjadi krisis ekonomi yang sangat berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Di tahun 87-88 juga terjadi hal yang sama. Nah, tentu pola ini dapat kita lihat. Pola bahwasanya selalu terjadi guncangan setiap 10 tahun sekali. Dan ternyata
setiap 10 tahun sekali dari dampak baik itu resesi ataupun krisis selalu ada orang-orang yang diuntungkan. Nah, kita berharap agar kita menjadi orang yang diuntungkan tersebut, teman-teman. Kenapa begitu? Tahun 1998 ada orang sukses yang terlahir karena kejadian 1998. Siapakah beliau? Pak Sandiaga Uno. Beliau terlahir dan menjadi sukses hingga sekarang ini karena adanya peristiwa krisis ekonomi tahun 1998. Tahun 2008 terjadi krisis ekonomi lagi. Ada orang yang dilahirkan tadinya biasa saja karena terkena dampak dari tahun 2008 tersebut. Beliau bangkit, berbisnis, dan kemudian diuntungkan hingga menjadi si kaya raya saat ini, yaitu Bapak Bong Chandra. Beliau mengakui bahwa dirinya lahir karena krisis tahun 2008. Tentu sekarang 2019 atau 2020 terjadi pandemi, terjadi krisis, walaupun belum krisis banget alias masih resesi, kita pasti ada yang terlahir untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut atau bisa menjadi the next orang yang beruntung karena peristiwa pandemi ini. Siapakah dia? Tentu yang dapat memanfaatkan peluang nomor satu tadi, yang dapat memanfaatkan kebutuhan masyarakat, yang dapat menjadi penyalur kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi penyalur kebiasaan masyarakat baru, atau menjadi orang yang sangat berperan besar daripada kebiasaan new normal. Pasti dia akan menjadi sultan karena terdampak pandemi ini. Jadi kita jangan anggap pandemi ini sebagai sebuah pukulan atau pisau yang menusuk badan kita. Setiap pisau yang ada di hadapan kita, kalau bisa kita pegang, kita putar balik, ya kan, kita jadikan itu sebagai alat untuk memproduksi makanan, atau kita manfaatkan pisau itu untuk hal-hal yang berguna. Pisau ini artinya pandemi, ya teman-teman. Jangan sampai pandemi itu menusuk kita. Kalau bisa kita manfaatkan aja, gitu kan. Jadi setiap masalah selalu ada peluangnya, selalu bisa kita kontrol dan kita lihat apa yang bisa kita ambil hikmahnya atau apa yang bisa kita eksekusi peluangnya dari pandemi ini. Oke? Semoga kita menjadi orang yang beruntung dari peluang nomor 2 ini. Yang ketiga, di tahun 2021 kita harus bisa merubah pergaulan kita. Banyak anak muda yang nggak bisa sukses semudah mungkin, atau mungkin lama proses suksesnya karena pergaulannya salah. Kenapa ini penting? Karena banyak orang sukses juga mereka memilih-milih pergaulan. Karena pergaulan menentukan mindset dan pola pikir kita, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bergaul kepada orang-orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, nggak jelas gitu ya, atau teman-teman mau bergaul dengan orang-orang yang mabuk, teman-teman akan menjadi orang-orang yang mabuk juga. Jadi teman-teman harus merubah pergaulan teman-teman menjadi pergaulan yang lebih baik. Setidaknya yang memiliki visi, memiliki misi, memiliki mindset, pola pikir, serta mimpi yang sama-sama besar, yang sama-sama seperjuangan. Nah, jika teman-teman pergaulannya adalah orang-orang yang seperti itu, yakin 100%, yakin 99%, teman-teman akan mudah sekali menggapai apa yang teman-teman inginkan, yang teman-teman anggap sebagai kesuksesan tersebut. Karena setiap orang definisi suksesnya berbeda-beda. Jadi apa yang teman-teman anggap sukses itu dapat tercapai dengan mudah kalau pergaulannya suportif. Nah, kalau teman-teman ingin sukses menjadi pengusaha, tapi pergaulannya adalah orang-orang yang boros, yang nongkrong tiap malam, ngafe gak jelas, ngabisin duit orang tua, nah teman-teman pasti akan sangat sulit sekali beradaptasi. Bergerak pun akan sangat sulit. Mau bergerak ngirit dikit aja, untuk jadi pengusaha kan harus ngirit dikit ya. Kita harus menahan nafsu. Pasti akan sangat sulit karena teman-teman kita ngajak kita nongkrong. Jadi pergaulannya harus dirubah ke yang satu visi, satu misi, agar bisa membentuk mindset dan pola pikir kita, serta mempermudah perjalanan kita menuju kesuksesan. Nah, semoga ini membantu buat teman-teman. Klik suka kalau teman-teman menyukai video ini, dan bagikan ke teman-teman lainnya agar bermanfaat buat banyak orang. Gue Mas Agis Tiari, bye-bye.